Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perjalanan hari ini kita akan menuju ke Magelang. Nanti kita mau ke Magelang bersama Pak Yai saya, Pak Purman, bersama anak-anak di belakang tuh. Seperti biasanya nanti setelah ini sebenarnya kita ke makamnya Mbah Yunus di Solotiang Loano. Setelah ini kita mau pergi ke Magelang, mampir dulu di Syekh Nur Muhammad Katiwangso, kemudian nanti dilanjutkan ke Mbah Dalhar, Mbah Mat, kemudian langsung nanti ke Jogja. Kemana saja nanti kita perjalanannya ikut saja kita bersama-sama. Oke, semoga dalam keadaan sehat semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Sayyid Usman Abdul Hamid di Kajoran, Magelang. Seperti apa tempatnya? Mari kita lewat 5.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan sehingga nanti badan ingkang sehat kula panjenengan setuju alhamdulillah saged sowan niki wonten ing daerah namipun Kajiran pun sifat ratu wilayah Demak ingkang paling alhamdulillah kita saged sowan iki sampai insyaallah dadi sowan Ibu kembali sanesipun suatu congol lan mugi-mugi binjang sanekal kula studio saged wonten merangi gantian panjenengan kanthi manane kang ikhlas kita DPDP wonten panjenengan dalam Allah taala kanthi wasilah karomanipun matur kemanten mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged dipun berkahi dening Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Pak Wi. Nanti lagi. Enggak. Oh, tupi. Lagi kenapa? Kenapa?
Gimana rasanya Pak Nur? Nggak ada manis-manisnya. Sama dia manis mana Pak Nur? Ayo udah. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Syekh Nur Muhammad Kadiwangso Magelang. Seperti apa tempatnya? Mari ikuti kami. Pendatas, Masak apa? Hah? Masak apa? Di Zoom ngono kan? Jangan disini berat banget. Masak apa, Dik? ada bumbu pirang-pirang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah. Ini yang kita sakit ya roh buat kerja ini makom Suya Nur Muhammad daerah ini namanya pun daerah Kadiwangso Salaman Magelang. Untuk mangkekan di mana ingkang ikhlas kita DPDP datang Gusti Allah kan diwasilah karomahipun Simbah Yai Nur Muhammad mugi kula lan sedaya gesangipun dipun paring hidayah utawi berita saking sobatipun Allah Taala sehingga kula lan sedaya saged dados tiyang ingkang bejo ing donya lan bejo wonten ing akhirat Allah. Muga di mana ingkang ikhlas kita mimpi. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Kiai Haji Dalhar Gunung Pring Watujongo. Di sana ada beberapa makam seperti Raden Santri, Bojogoroso, dan Kerapia dan sebagainya. Seperti apa tempatnya? Mari ikuti kami bersama.
salah mobil ningali yo. Salah mobil apa? Ini Jogja ya. Kenapa? ada masalah ketika tahu kau ya rumah ini sama dia ya rumah ini doa turun dengan pun kau biasa pahaman putih kita dia mani tanya teman-teman semuanya, tadi kita sudah melaksanakan dolan di makam Mbah Dahar. Mungkin pemirsa semuanya ada yang belum tahu siapa beliau Mbah Dahar, Gunung Pringwoto Jamal. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan sedikit tentang Mbah Dahar dan sedikit karomahnya beliau itu. Boleh kami menjelaskan bahwa Mbah Dahar saya mulai dari generasi sebelumnya ya, semula dari masih duriah raja dan juga duriah dari waliullah. Semula ada seorang cucu dari Sultan Agung Ratu Mataram, mempunyai seorang cucu bernama Raden Bagus Sekar Kemuning atau Simbah Kyai Hasan Tupo, dan ingkang dipun makomaken wonten ing daerah Godian. Nah, terus mempunyai seorang anak namanya Simbah Kyai Abdul Rauf, yang sebentar lagi insya Allah kita akan mengunjunginya. Kemudian Mbak Abdul Rauf menurunkan seorang putra namanya Simbah Abdul Rahman. Mbak Abdul Rahman menurunkan Simbah Kyai Dahar. Nah, Mbah Dahar menurunkan seorang putra, insya Allah nanti kita akan ziarahi di makam santren bernama Simbah Kyai Ahmad Abdul Had. Nah, adapun karomahnya Mbah Dahar sudah terkenal sejak maka insya Allah kalau kita memohon kepada Allah dengan ikhlas, dengan wasilah karomah dari Mbah Dahar, apa yang menjadi hajat kita mudah-mudahan dikabulkan. Kemudian yang patut kita kagumi bahwa Mbah Dahar sewaktu masih sugeng atau masih hidupnya itu tidak memilih siapa yang sowan. Siapa yang sowan minta bantuan, insya Allah dengan ikhlas akan dibantu. Dan kemudian biasanya kalau dengan yang meminta itu dengan tulus ikhlas, insya Allah Allah akan mengabulkan. Demikian kira-kira penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak yang sudah menjelaskan. Nanti setelah ini kita akan menuju ke makam siapa ya? Mbah Abdul Had Ya, masih ya, masih Putra Mbah Dahar di kompleks pesantren sana. Oke, kita ikuti selanjutnya.
Ah, udah. Kita kayak satuin. Kerja. Kan kita itu jadi Karena apa Pak Ndul? Raffi. Apa ini? Kau tengok. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di komplek makam Sandan, yaitu di makam putra dari Simbah Kiai Haji Dalhar Motojongo. Seperti apa bentuk makamnya dan seperti apa suasana di sana, mari kita. Yang kami sayangi, kami cintai dan adalah jamaah Kreditan Kecamatan Bagden Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Taala yang mana telah memperkenalkan kita untuk jalan makam pesantren untuk Batu Sholat ini yang kita ziarahi, yaitu yang pertama adalah Nabi Syekh Ahmad Nabi Ab. Yang tadi waktu di Ukraine Pak Forman telah mengatakan beliau termasuk kuliah dari Pak Dalhar. Tadi kalau boleh Pak Forman ulang, dari keturunan atau kuliah Pak Hasan kemudian itu menurunkan seorang putra sehingga Abdul Rauf, makamnya itu sebelah sana Pak Abdul Rauf. Kemudian Pak Abdul Rauf menurunkan putra Pak Abdurrahman yang tadi dimakamkan di Gunung Preng. Nah, kemudian Pak Abdurrahman tadi yang menurunkan Pak Dalhar. Pak Dalhar tadi yang kedua itu dimakamkan di Gunung Preng. Kemudian Pak Dalhar menurunkan sebagai Ahmad Nabi Dalhar. Pak Ahmad Nabi Dalhar mempunyai beberapa orang putra. Yang tertua kalau tidak salah namanya Ismail. Kemudian punya adik, dan salah satu adik dari Ismail itu ada yang diperistri oleh Romo Kiai Ahmad Halwani bin Nawawi bin Siddiq bin Jarkasi dari pengasuh pondok pesantren An Nawawi Merjan Purworejo. Maka pada siang hari ini marilah kita berdoa memohon kepada Allah Taala semoga
semoga kita diridhoi oleh Allah Ta'ala melalui karomah dari waliullah sebagai Ahmad Abdul Qaddar. Mari kita mulai. ولمبتهي من مربد المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحم أرحم الراحم يا أرحم الراحم فارج على المسلمين راحم يا أرحم الراحم يا أرحم الراحم فارج على Kasep nikah nanti nah contohnya itu itu diajak ini ziarah ke sini, insya Allah banyak terima dari Quraisyin masih coba dari kakak ya 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 mungkin ada hubungannya nah itu saya belum tahu tapi kebanyakan perempuan gitu. Dari Quraisyin. Ya, begitu teman-teman semuanya, tadi sudah kita melaksanakan zikir tahlil di makam beliau Kiai Haji Abdul Haq bin Simbah Kiai Haji Talhar bin Simbah Kiai Haji Abdul Rahman bin Kiai Haji Abdul Rauf bin Kiai Haji Hasan Toko. Nah, untuk makamnya Simbah Kiai Haji Abdul Rauf itu sebelah sana, nanti bisa di zoom ke sana. Kita langsung kembali ke masjid, ke mobil, melanjutkan perjalanan ke kalau mungkin ke Bidadara dan Kerapia Salis apa? Kalibawang. Ke Kalibawang, oke, atau kemana nanti ikuti perjalanan kita selanjutnya. Jalan Pegelan juga kuwi ABC, tapi nek modal sing Kalibawang itu ya rada nyaman kuwi. Nek saya mau aku ya apa namanya wae kadang kira-kira saling bae sami. Oke, nanti kita perjalanan ke Raden Krapia sana. Minumlah teh poci. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kalibawang. Kita menuju ke makam Kiai Raden Krapia Rani ya, kita menuju ke makam. Di makamnya sebelah sini. Bagus.
yuk. Dan patah itu ini kan coba-coba terakhir situ dan Jawa ini kan ceritanya dulu ketika ini ditinggal istrinya ya, ketika ini ditinggal situ istrinya dia cocok gerak untuk gerak ingatan lah. Terus orang zaman dahulu itu istilahnya apa ya semati atau gimana, terus dapat wangsit kalau kita yang punya mungkin punya apa isyarat disuruh menikahi salah satu abdi dalem putri nek cara wong Jawa jenengane emban. Nah di kebetulan dari emban-emban atau abdi dalem itu disuruh keluar semua, terus yang sesuai dengan impian itu namanya Wandansari atau siapa kurang tahu. Terus akhirnya nikah dengan Wandansari. Ringkas ceritanya lahirnya ini Bunda Kejawen. Hanya karena ini seorang raja menikahi pembantunya kan malu. Akhirnya ini putranya dititipkan oleh orang petani yang dulu pekerjaannya itu membayar pajak atau upeti. Ya itu orang sengarannya juru tani. Nah ketika ini dulu umur 10 tahun lah, masih anak-anak, terus bapaknya ingin sowan ke sini bayar pajak, mengantarkan hasil panen. Nah ini Jawa Jawa ini disimpan, tapi akhirnya ini menyusul ceritanya, malah bapaknya ini belum sampai sini, ini malah sudah sampai. Tetapi yang dijujuk ini Jawa Jawa ini langsung ke gedung pusaka. Itu dia karanjenane bocah nahugo bendio saya lupa namanya. Nah itu padahal benda itu tidak sembarangan oleh orang yang nabu. Karena apa? Kalau itu pertanda ada perang, dan apabila gong itu atau benda ditabuk ternyata bunyi, maka perangnya ini keluarganya ini menang. Tapi kalau ditabuk kok tidak bunyi, berarti keluarganya pasukannya ini akan kalah. Ini ceritanya mau dihukum mati oleh ini. Nah, akhirnya apa? Ini pengasuhnya atau ayahnya datang, terus matur dengan inilah wong mapan ngaret patenya, akhirnya ini tak keringanan matur, Pak Ratu ceritanya, apakah kamu tidak ingat kira-kira 10 tahun yang lalu pernah menitipkan? Diingat-ingat, oh iya. Nah akhirnya ini ya sudah tidak jadi saya mati. Akhirnya ini setelah itu dititipkan oleh seorang nek saiki dipondoke akhirnya ini dipondoke oleh yang mengasuh, kalau tidak saya itu termasuk Joko Tarub. Nah Joko Tarub itu termasuk aulia zaman dahulu. Joko Tarub sudah punya firasat bahwa inilah nanti akan menurunkan raja-raja Mataram, termasuk dimulai dari Sultan Agung. Ini akhirnya nikah dengan anak kiainya yang dipondoki, lupa saya namanya, dibuatkanlah ini akhirnya kan terus yang ini Pangeran Raden yang tadi diimpres itu banyak ini berarti putranya Kiai Raden Santri tadi yang diimpres. Kawan-kawan zaman dahulu itu mengatakan ini satu, ini dua, kata-kata bukan ini kata berarti, tapi bapak karo anak ya bisa. Tapi kalau ini nggak tahu ya, apa iki anak iki anak ini apa ini kedua ketiganya sama-sama anaknya. Nang print baru nang ajenge lebare baru ketai Gus Joko Rekso. Ya. Ini daerah Purwodadi bukan daerah Purwodadi.
Om ini juga di Grobogan ada makamnya. Dan ini dulu yang masuk setelah apa ya di arah ibadahnya akhirnya diberikan oleh pondok oleh seorang masaki di pondok itu lah. Dulu yang Pak Kiainya pondok itu wong yo apa ya wong iki prihatin. Dulu ceritanya katakanlah saya seorang raja, saya mempunyai seorang anak saya perempuan. Nah, untuk biasanya orang zaman dahulu disuruh prihatin, anak saya cewek itu saya suruh prihatin di hutan selama 7 tahun. Nah, akhirnya ceritanya itu setelah 7 tahun pertapa itu melihat ada sendal yang bagus sekali, akhirnya begitu dia mandi, ternyata setelah pulang itu dia hamil. Nah, ternyata di atas pohon itu ada orang yang bertapa. Kalau tidak salah saya Maulana Magribi namanya tuh. Wallahualam ya, pokoknya ada ceritanya seperti itu. Nanti kita cari datanya yang benar yang mana. Nah, akhirnya terus iya yo jenenge orang tua kan ora percaya mosok wong adus kok ono, akhirnya dituduh yang bagaimana ora ngerti. Akhirnya setelah melahirkan di gua Lingguang nanti Lingguang cedek makam akhirnya cedek makam, terus bajinya itu dibuang di situ. Akhirnya diurusi oleh yang ternyata saya dimakamkan itu ya keluarga Demak. Nah, begitu dimakamkan kan keluarga utamanya bujune itu ya terus ternyata suami saya masih memperhatikan saya belum punya anak. Nah, ini bisa mengasih anak pada saya, diambillah ini bukan ini sing rawat sing dinamakan Joko Tarung itu, terus akhirnya dirawat. Nah, itu akhirnya jadi orang dari bayi sudah siap apa istilahnya wis rekoso jadi seorang nek kaya saiki ya ulama yo sing merawat ini. Sopo saya lupa karena sekarang itu kalau tidak salah saya itu Joko Tarung itu. Ini makamnya jane nek nang kene kuwi nang daerah Bali Catur, tapi nek sing nang Purwodadi Grobogan ya ada nang jenenge Tawang Harjo kaya kecamatan ada Purwodadi Grobogan sama Joko Tarung. Yang ingkang kula hormati di sederek-sederek kula ingkang ahli ziarah, mugi-mugi tansah dipun rahmat Allah taala. Mugi-mugi kanthi ziarah ingsun menika kula lan panjenengan sedaya dipun catet kawulanipun Gusti Allah ingkang istiqomah ing ibadah. Saengga kula lan panjenengan sedaya saged dados ikhtiar ingkang bejo kasembatan sedyanipun tepi saking bala. Mugi-mugi jinaken anugerah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Namung kujawanipun kula gampang lali, berarti len rangke niku sing niki jelas nun sewu saya matur apanane tidak begitu paham tentang tadi urutan Bundan Kejawen. Yang jelas setahu saya Bundan Kejawen itu awake dhewe eling-eling Bundan Kejawen itu keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Narak eling-eling Brawijaya Kanglan keturunan Raja Majapahit yang terakhir kajenenge Bundan Kejawen. Lah ini Raden Kerapyak Sani atau Raden Kerapyak kedua, ini putra dari Simbah Raden Santri ingkang sumare wonten Gunung Pring. Lah sing sumare wonten ing Gunung Pring nika ramane meniki kagungan putra putri, anak wedok cewek bigarwa Simbah Kyai Abdul Jalil Ngawawu Monggol. Bali meneh Ngawawu Monggol kono kan ana makam aulia, iku ana sing nyebutke jenengane Abdul Jalil, ana sing nyebutke Abdul Jalal. Niku nikah karo putri kejuane Pak Purman, lali jenengane sapa nih, putrane Raden Santri Gunung Pring. Berarti nek karo ini yo kakak beradik tapi kakak ipar nggih. Nah. Monggo kita nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi dipun ridho.
Ngapa jenenge? Nang ngomongnya sok biyen karo bojone ku mbakku golek Pak Ndul. Kono Pak Ndul. Apa? golek online. Shoot neng bung Pak Ndul. Online gayane ngerti online. Ana medunane apa ora ya? Ono. Kayak kolam renang. Ora kae wis ngerti. Cek Pak Ndul. Cek. Apa? Cek jeru ora? Ya ayo to. Yo. Aku rasa renang lho. Yo kudu. Pak Ndul. Ngapa Pak Ndul? Patro. Satrok. Matur. Ke kirinya ke kanannya masuknya ada 5 kiloan ya. Enggak ada kalau memang Ada ya rumah sakit. Pertigaannya namanya apa? buku Lugu. buku Oh, buku. Tidak ada 5 kilo kok. Enteng. Mau kuliah. Berarti ya dekat banget. Saya kira udah lewat Sampai ini kan jalannya nanti setelah jalan raya kan lurus terus belok ke kanan toh. Ya terus ada pertigaan yang kayak lurus ke sana atau yang ke kiri atau yang ke kanan. pertigaan pertigaan kali jalan itu lurus Oh masih lurus. ya terus nanti ada di sebelah pertigaan itu ada sawah Iya. yaitu yang ke Ke kanan kanan. Oh pinggir sawah ya arahnya ke kanan. Kayak lo, tinggal lagunya Kang Dul kayak lo. Pasang sini aku kayak gini. Gini semua aja kalau video gini semua. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut dari makam Raden Krapia Sani menuju ke Nyai Ageng Serang yang menjadi ikon Kabupaten Kulonprogo ketika kalian mengunjungi Kulonprogo atau Wates. Oke, seperti apa perjalanan kita? Oke, tetap stay perjalanan kita. Mati kurang. Lagi ini mau bentar kayak gini. Alhamdulillah kita sudah sampai di komplek makam Nyi Ageng Serang, salah satu tokoh nasional Indonesia. Tapi kita tidak bisa masuk ke sana karena mungkin masih di lockdown ya. Seperti apa kita lihat. Sementara berarti ini sementara. Ngopo mesti.
Pati dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Pangeran Notoprodjo kemudian Pangeran Ngadipeka. Notopradjan. Dusun Beku. Kali ya. Dusun Beku. Menerima perannya Pangeran Diponegoro. Prajurit Putri Pangeran Diponegoro. Perlu teman-teman ketahui bahwa Nyi Ageng Serang merupakan salah seorang panglima besar perempuan milik Pangeran Diponegoro. Beliau merupakan sosok wanita tangguh yang berjuang keras melawan penjajah. Dulu walaupun wanita tapi termasuk pasukan berkuda yang cukup hebat. Dan juga gambar itu tulis kosong. Enak ya, mandek apa tadi? Gini. Bukan. Tarik aja, Pak. Enggak sakit, Pak. Lah iya ora orang wong kuwi tenang kok. Salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita di Desa Beku ya, daerah Banjaran Kalibawang. Di sini kita akan mengunjungi ataupun ziarah ke makamnya Nyi Ageng Serang. Tapi alhamdulillah sementara ini karena COVID-19 terpaksa belum bisa diizinkan masuk. Walaupun di luar dengan hati yang ikhlas, semoga apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Marilah kita sejenak untuk memohon kepada Allah SWT, semoga kita mendapatkan berkah. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah tadi melaksanakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan beliau Nyi Ageng Serang yang merupakan salah satu panglima besar dari Pangeran Diponegoro. Kemudian setelah ini kita akan menuju kemana Pak? Ke Dusun Senuko namanya, Budian. Ya, Dusun. makamnya Raden Bagus Sekar Kemuning atau terkenal dengan nama Mbah Hasan Tuko. Oke. Raden Bagus Sekar Kemuning atau Mbah Hasan Tuko. Seperti apa perjalanan kita dan tempatnya seperti apa? Oke, selalu ikuti kita bersama. Hari ini kita akan ziarah ke makam Raib sama Pak Yai. Salat dulu, ini banyak
Kita sudah sampai di makam Habib. Kita mau ziarah ke makam Habib. Kita sudah sampai di desa Kemusuh namanya, termasuk wilayah Sleman. Jadi kita ziarah ke tempat atau ke makamnya Sayyid Ali bin Ahmad bin Abdullah Babakir. Ini putranya Sayyid Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Babakir. Nun sewu bareng matur, maaf kami biasa ziarah di sini dengan guru kami Abah Mufazil Huda, tidak pernah tawasul. Jadi yang dibaca hanya 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, kemudian yang terakhir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya 3 macam itu. Tapi kalau menurut tadi yang menerima tamu itu enggak Pak, biasa saja. Tapi nun sewu karena saya sudah mengikuti abah saya, jadi saya mohon maaf untuk mengikuti abah saya. Jadi nanti kita langsung membaca 3 macam tadi ya. Satu. Alhamdulillah kita sudah pikiran tadi di makam Sayyid Ali bin Abdullah bin Babakir bin Marga Babakir ya. Kemudian sebelum nanti ngobrol singkat dengan Pak Yai Burman, perlu teman-teman ketahui yang mau untuk ziarah ke sini ke Sayyid Ali itu kalau bisa setiap hari Jumat ya, karena di sini ada pengumuman bahwa bagi para peziarah untuk menjaga ketertiban dan kebersihan makbarah itu makam, hanya dibuka setiap hari Jumat saja. Jadi ketika panjenengan ke sini kok selain hari Jumat, ya pasti ditutup untuk pintu makamnya. Begitu. Mungkin Pak Yai bisa menyampaikan sedikit pesan ketika tadi berziarah ke tempat Sayyid Ali seperti apa, kemudian mungkin sedikit tahu tentang beliau atau amalan yang bisa kita bagikan kepada teman-teman yang ada di YouTube dari beliau seperti apa. Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Seperti tadi telah dijelaskan bahwa di sini itu dibuka setiap hari Jumat. Tetapi kalau mungkin ada kepentingan yang sangat istilahnya penting sekali, kita bisa mohon izin kepada yang mengelola, masih keluarga sini. Kemudian amalan yang disenangi itu yang namanya itu selalu istilahnya menyenangi sholawat. Jadi kita sebagai umat Islam kalau bisa itu tidak pernah melupakan sholawat, karena sholawat itu merupakan kunci dari terkabulnya suatu doa. Itu biasanya diawali dengan membaca sholawat. Demikian tadi kiranya tadi pesan dari yang kita terima kasih. Nanti sudah silakan Pak Yai Burman. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke tempat selanjutnya. Tombo hati ikulina hewan aneh, moto Quran angen-angen semanane, kapinggane kutu wateng ingkang luwes, kapinggane
kita sudah sampai di makam Mbah Kiai Haji Hasan Tuko. Mari kita menuju ke makam beliau. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di makam yang kita tuju, yaitu Mbah Hasan Tuko. Merupakan salah satu ulama karismatik luar biasa, dan beliau merupakan juga ayah dari Simbah Kiai Abdul Rauf, putranya yaitu Simbah Kiai Abdurrahman, dan beliau merupakan sanggah dari Simbah Kiai Haji Dalhar, seorang wali di tanah Jawa yang tadi kita kunjungi. Oke, nanti kameramen bisa shoot beberapa tempat-tempat di sekitar sini. Kita akan melaksanakan ziarah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunyatin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konco-konco jamaah ahli ziarah kang kula hormati, alhamdulillah sonten dalu menika kita saged ziarah wonten ing daerah Sanuko. Kemudian ingkang kita ziarahi menika tasih tedhak turunipun Kanjeng Sultan Agung ingkang kala wau sampun dipun mendiaken kalian Pak Ahmad menika Simbah Kiai Hasan Tuko, utawi asmanipun ingkang asli menika Raden Agus Sekar Kemuning. Wau menika sampun wonten ing Gunung Pring kula sampun jelasaken bilih kagungan putra asmanipun Simbah Kiai Abdul Rauf. Abdul Rauf nurunaken Mbah Abdurrahman, Mbah Abdurrahman nembe Mbah Dalhar, lan ingkang keturunan candhaipun Simbah Kiai Ahmad Abdul Haq. Monggo wonten ing mriki kita nyuwun dhumateng Gusti Allah mugi-mugi kanthi karomahipun Mbah Kiai Hasan kemudian kula panjenengan sedaya gesangipun tansah dipun reksa dening Allah Subhanahu wa taala saengga saged istiqomah yen kita sami ibadah dipun tepiaken saking balak, lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sahabat yang luar biasa. Tadi kita sudah berziarah ke makam Kiai Haji Hasan Tuko, yang mana tadi kita sudah melakukan perjalanan juga dari pagi sampai petang ini, malam hari ini. Di akhir acara ini, di akhir kegiatan ini, kita mohonkan Pak Yai Purman untuk memberikan sedikit saran, kesan ataupun nasihat untuk kita semuanya, yang intinya agar kita tidak lupa dengan para ulama, kemudian agar kita juga selalu ingat kepada ulama dan jangan pernah memusyrikan untuk orang-orang yang suka berziarah. Monggo Pak Yai Purman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta para pecinta peziarah, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan kita ziarah dari pagi, siang hingga sore malam hari. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya pesan dari Pak Purman ketika kita ziarah itu supaya mendapat berkah, jangan sampai keliru tujuannya. Artinya apa? Kalau kita ziarah itu kita mendoakan siapa yang kita ziarahi. Adapun kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kenapa kok memohon? Dalam bahasa Jawa kok ndadak nangone makome para wali. Nah, ini menurut yang saya pelajari, bahwa di setiap makam para aulia atau ulama itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutuslah
ya satu malaikat, yang mana malaikat itu bertugas untuk istilahnya menyampaikan doa orang-orang yang sedang ziarah di situ, sehingga doa kita insya Allah akan disampaikan oleh malaikat, sehingga kemungkinan untuk dikabulkan itu lebih besar. Nah, ini salah satu keuntungan dari ziarah. Nah, oleh karenanya sekali lagi terima kasih, dan Pak Purman bangga. Semoga kalian tetap dijaga Islam dan imannya, selalu patuh dan taat kepada para pendahulu kita, utamanya para aulia, agar kita selalu dijaga oleh Allah SWT. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Itu tadi nasihat dari Bapak Purman yang tentang perjalanan kita pada hari ini. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan pulang, dan nanti kita mampir di Bandara Nia, karena biasa kita lihat-lihat sana. Oke, nanti seperti apa ending perjalanan kita di Bandara Nia, ikuti terus perjalanan kami. Ya. Wah, ndak nyoteng aku. Apa lagi ya?
Iya kak. Ya, terus kurang sana. Terus kurang. Lagi. Video. Iya kak. Iya. Gue udah ngomong videonya. Katanya Pak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.